Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di Yata Kelana ya. Jadi temanya hari ini kita mau praktek irigasi karena saat ini tuh bertepatan dengan musim kemarau yang panjang ya. Jadi terakhir itu aku habis ambil selang yang kayak gini. Nah, ini fungsinya buat drip tanaman. Jadi sistemnya dia itu injek di per titik tanaman. Nah, nanti kita coba aplikasikan. Jadi untuk item ini salah satu selang yang sekunder. Jadi kebutuhan itu bisa lebih banyak kalau titiknya itu banyak sekali. Jadi kita pindah aja ke kamera depan ya. Nah, jadi selang itu dia tipenya itu tipe selang biasa sehingga ADPE. Selang biasa dan dia warnanya hitam. Ada alasan kenapa selang buat drip irigasi warnanya hitam ya teman-teman, nanti kita jelaskan. Nah, ini adalah sisa yang buat ngedrip ke tanaman seperti ini. Nah, fungsinya seperti ini ya. Ini yang menancap ke tanah. Nanti kita coba praktekin aja. Untuk review dari paket drip irigasi itu udah pernah aku review sebelumnya, nanti aku sematkan di atas. Jadi untuk sesi ini tuh penyeplitan penambahan dari titik tanaman yang akan kita tancapkan. Jadi terakhir itu untuk paket pembelian yang dari unit ini, selangnya yang bawaan dari paket irigasi tetes, dia panjang selangnya itu tuh cuman 25 meter ya. Jadi sangatlah kurang. Kalau tanaman kita banyak makanya harus tambah lagi untuk selangnya. Ini aku beli 40 meter ya, mudah-mudahan cukup. Nah, ini adalah tanaman anggur yang ada di depan pekarangan rumah ya. Dan ini tuh anggurnya itu sudah berumur kurang lebih sekitar 2,5 tahun, dan memang nggak ada perawatan sama sekali dan bisa bertahan sampai sekarang ya teman-teman. Dan itu merupakan salah satu nilai plus. Meskipun cara ini agak kejam, tapi bisa cukup memberikan pembuktian kalau tanaman anggur itu memang cocok sekali di lahan merah seperti ini. Ini tipenya ada dua anggur yang aku tanam random, jenisnya itu Isabel sama RS. Jadi kenapa soal semula itu saya itu suka tanaman anggur itu dari fungsinya ya teman-teman. Fungsinya tanaman anggur itu bisa buat peneduh. Jadi saat anggur itu perawatannya bisa maksimal, itu tanaman anggur cukup bisa membantu untuk meneduhkan apa yang ada di bawahnya teman-teman. Nah, nilai plus lagi tanaman anggur itu bisa berbuah dan varian anggur itu juga banyak sekali. Nah, ini salah satu kreativitas ya, salah satu memanfaatkan lahan yang kosong. Cuman memang kondisinya memang nggak terlalu seperti ini dan masih bisa bertahan. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya, mulai sekarang lah kita coba pegang sedikit demi sedikit ya, mulai dari sistem pengairan. Karena terus terang dalam 1 bulan aku pun ada di rumah itu sangat jarang sekali. Kita coba akali untuk sistem irigasinya pakai irigasi tetes. Nah, jadi untuk selanjutnya kita butuh alat pemotong yang nantinya buat memotong selang untuk membuat partisi dari beberapa titik ya. Oke, jadi yang menentukan untuk panjang tidaknya selang yang pasti harus ada itu ya, sumber air. Sumber air itu bisa dari keran, ya wajiblah keran bertandon. Nah, ini adalah dari sumber air yang aku pakai. Ini juga paketnya udah aku setel, udah aku unboxing ya. Jadi dia sistemnya itu masuk di keran terakhir 3/4 dan dia sistemnya itu bisa dilepas kayak gini. Nah, kayak gini. Dan ini adalah selang yang aku install kemarin, dan kemudian aku tarik menyebar ke beberapa titik dari total 25 meter, jadi selangnya habis ya. Ini modelnya sistemnya knockdown kayak gini. Dan ini irigasinya masih manual, jadi untuk penyalaan harus ada timer tertentu. Jadi ada eksperimen lah, dalam 1 jam kita membuka keran, kira-kira untuk kelembapan dari tanahnya bisa bertahan untuk mengairi tanaman yang ada di sekitar. Oke ya, jadi untuk reviewnya dari ujungnya adalah seperti ini. Kita lanjut ke titik yang sudah aku pasang ya. Kita pindah ke lotnya anggur. Nah, ini titik anggur seperti ini setelah diaplikasikan. Jadi memang sangat mudah sekali ya. Jadi fungsi dari irigasi tetes ini cukup membantu sekali kalau teman-teman itu lagi sibuk ataupun nggak kober, ataupun untuk menyingkat waktu agar tanaman ini bisa aerasi sesuai kebutuhan ya.
Jadi untuk kelanjutannya akan kita coba split lagi. Ini banyak sekali titiknya ya. Kalau tanaman anggur dia kan banyak. Itu ini 1, 2, kemudian yang sana 3, 4, 5, 6, 7. Nah, belum sampai yang sana juga 8, 9. Nah, ternyata banyak sekali ya. Jadi langsung aja. Dan ini tanamannya itu bisa dibilang tanaman anggur yang lagi mandul ya. Hampir nggak ada perawatan sekali, pemangkasan pun nggak ada sampai gondrong sampai ke bawah. Jadi kalau kita mau nyeplit lagi, misalkan kita nyeplitnya dari sana ya. Jadi usahakan untuk selangnya itu lokasinya nggak terlalu sering dipijak. Nggak terlalu sering dipijak agar kalau ada aktivitas itu nggak terlalu nyerimpet ya. Jadi aku nanti akan ambil dari ujung sana, kemudian aku tarik sampai ujung sana, nanti baru kita split. Oke, langsung aja kita aplikasikan ya. Nah, ini untuk alur sebelaran selangnya udah keukur tadi ya. Jadi ini adalah katakanlah sumber air yang mau kita sadap. Nah, kita ambil aja terus kita lepas. Sebenarnya nggak dilepas sih, bisa sih, kita tinggal potong aja. Kita kasih T ya teman-teman, kita kasih T. Nah, ini buat T nya. Ini cukup lumayan sekali buat isinya ya. Sorry kalau agak berisik karena lokasinya memang di pinggir jalan ya. Nah, kayak gini masangnya. Ini sumber airnya jangan lupa dipasang. Nah, ini yang bagian yang selang yang baru kita pasang ya teman-teman. Seperti ini. Nah, sampai sini sudah selesai untuk penyadapan sumber airnya ya. Terus kita tancapkan langsung. Nah, kayak gini ya, ini kering sekali sampai bertahun-tahun. Itu susut sekali tanahnya. Kita tancap ya. Oh ya, ini yang bagian sini juga ada setelan buat keluar masuknya. Nanti kita setel aja. Kita tancap ya. Oke. Terus kita pindah ke titik selanjutnya guys. Nah, itu yang barusan titik kita setel, terus kita pindah ke titik yang sini ya. Ini jaraknya sekitar kurang lebih sekitar 3 meteran. Jadi kita langsung aja setup. Ini agak turang nggak apa-apa ya, lebih baik itu lebih daripada kurang. Oke, kita langsung aja potong, terus kita tambahkan T seperti ini. Terus kita pasang selanjutnya. Oh ya, kita motong dulu buat yang arah masuk ke sini ya. Kita potong segini lah. Kita pasangnya bagian T yang ujung ini. Usahakan buat masangnya agak dalam ya, biar nanti kalau ada tekanan nggak lepas. Terus kita sambung untuk keluaran selanjutnya. Nah, tinggal yang ujung yang ke arah tanaman kita tambahkan drip seperti ini. Ini bisa diputar kayak gini. Ada tombolnya sih, ada keterangan kalau ke kiri dia menambah, kalau ke kanan dia menutup. Nah, seperti ini ya. Set. Terus kita pasang penancapnya seperti ini. Sadap ke tanaman seperti ini. Nah, ini adalah titik berikutnya, tapi di sini anggurnya mati ya teman-teman. Ini adalah media tanamnya, planterback. Banyak sekali tanaman liar yang menyebabkan nutrisi hilang. Nah, kayak gini ya kalau anggur mati itu. Bentuknya kayak gini. Dia kering, sangat kering sekali. Tapi nanti kita coba sulam ulang. Jadi penerapannya kita sadap aja seperti ini. Kita potong.
Kemudian kita bikin yang ke arah tanaman sekitar 30 sentian lah ya. Terus kita tambahkan T seperti ini. Kita sambungkan dari arah sumber air. Kita tambahkan buat pengatur debit airnya, dan kita tambahkan penancapnya ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita setel agak membuka sedikit. Sip. Nah, kemudian kita pasang selang yang ke arah tujuan selanjutnya. Terus kita sadap ke arah tanaman. Seram sekali ya kalau musim kemarau itu, panasnya sampai bisa membunuh anggur, padahal tanaman anggur itu dia sangat tahan sekali. Meskipun dia suka sekali panas, tapi kalau akarnya dia kering, dia juga pasti akan mati. Jadi lanjut aja ke titik selanjutnya guys. Jadi untuk settingnya udah selesai, tinggal kita buka aja kerannya. Ini dibuka full maksimal, terus kita cek salah satu keluaran yang kita install tadi ya. Nanti dia akan keluar mengucur seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau kita buka kondisi full, nanti dia akan seperti ini. Tapi untuk pengaplikasian kita nggak pakai segede ini ya, karena modelnya drip irigasi itu dia tetes tapi berlanjut agak lama. Kita tutup sedikit agar dia ngedripnya netes ya. Nah seperti ini, sama juga yang bagian sini, ini juga kencang sekali. Nah kurang lebih gini ya, segini. Terus kita cek lagi, tinggal dari jumlah total pemasangan yang kita setel ya. Kalau ini dia udah keluar juga seginilah ya. Oke, kita pindah lagi. Terus kita pindah ke sampingnya. Kita bersihin dulu, kalau ini wajib karena terlalu gerumbul. Kita buka ya. Dan airnya nggak sampai sini ternyata guys. Nah sekarang sudah ketemu ya problemnya teman-teman. Jadi ya ada kekurangan saat kita pakai selang drip irigasi kayak gini. Jadi dia kalau total dari panjang yang aku terapin, total dari 40 ditambah 25 berarti 65 ya. Jadi kalau dia posisinya itu melingkar ke sana seret, kalau dia terlalu panjang ya, tadinya itu terakhir sampai sana yang ada tanaman janda bolong, dari situ airnya nggak keluar ya. Dan kemudian aku cari alternatif lain, jadi di tengah percabangan ini yang tarikan ke sini ya, selang yang sana aku templokin ke sini ya, templokin ke sini. Terus yang dari arah jauh itu baru bisa dapat. Nah, dia baru bisa keluar kayak gini. Ini posisi yang paling jauh ya. Jadi diameter selang juga sangat menentukan. Alternatif lain kalau diameternya nggak sampai, keluarannya nggak bisa maksimal, yaitu tadi kita cari titik pertemuan yang sekiranya tekanan airnya lebih dekat dengan titik selang yang paling dekat dengan tegangan ya, atau tekanan air. Pastikan terkontrol tetesannya, jangan terlalu besar juga untuk membukanya. Ini kalau posisi membuka full, dia keluarannya seperti ini. Nah, jadi untuk terapannya untuk anggur, untuk penerapan sirkulasi air sepanjang hari cukup diteteskan seperti ini. Oke ya, mantap ya.